Mata Najwa berusaha meminta klarifikasi dari kepolisian, baik dari Polda Sulawesi Selatan ke Mabes Polri, kemudian kami dilempar lagi ke Polda Sulawesi Selatan. Kami mengirimkan tim reporter khusus datang langsung ke Makassar di Polda Sulawesi Selatan, tapi juga tidak berbalas. Kami mengirimkan surat undangan supaya malam ini mau hadir, tapi juga tidak berbalas. Dan Ibu Ernawati juga bolak-balik, tapi tidak pernah mendapatkan kejelasan. Saya ingin ke Pak Beni Mamoto. Pak Beni, apa yang terjadi Pak menurut Anda dari peristiwa yang menimpa kakak Ibu Ernawati dan upayanya mencari keadilan yang rasanya mentok nih Pak Beni? Ya, yang pertama tentunya kita nantinya ketika kami melakukan klarifikasi itu, kasusnya apa sih kok sampai ditangkap? Itu dulu. Bagaimana prosedur penangkapan? Bagaimana prosedur penggunaan senjata api dan sebagainya? Nah, ini visum sangat penting karena di situ nanti akan membuktikan penyebab kematian itu apa. Ya. Contoh kasus Bakari yang di Batam pernah diangkat di Mata Najwa. Dilaporkan bahwa dia mati karena dipukuli penyidik kasus narkoba ini. Di proses penyidikan, kami langsung turun terima gelar perkara, kemudian kami cek ke rumah sakit, ternyata visum bunyinya dia meninggal karena asma akut. Otopsinya Pak? Iya, kemudian pukulan itu minor. Nah, Pak itu di wrapping untuk nutupi luka di kepala. Ternyata wrapping itu protokol kesehatan. Dan itu dikonfirmasi ada beberapa media yang mengatakan, Pak saya lihat sendiri sebelum di wrapping itu mukanya mulus. Jadi dalam hal ini penting sekali untuk hasil visumnya apa. Sehingga nanti bisa ketahuan. Tapi dirahasiakan Pak. Sampai sekarang dirahasiakan. Sampai saat ini dirahasiakan. Jadi saya menanggapi biar aja terbuka Pak ya, itu tujuan saya di sini. Mereka itu menyembunyikan kasus ini. Pihak Rumah Sakit Bayangkara sama Polda Sulsel sudah kerjasama untuk menutupi kasus ini. Kebenaran yang terjadi mereka tutupi. Itu yang saya lihat sendiri, saya nilai. Hasil otopsi tidak pernah Ibu dapatkan? Tidak pernah. Katanya itu bukan hak saya, hak penyidik. Beberapa kali katanya Ibu Ernawati sudah tanda tangan, lantas saya laporkan, mereka lagi berdalil, saudara sama mama sudah tidak keberatan sendiri, tidak otopsi. Yang dimana saya sudah klarifikasi sama orang tua bahwa mama sendiri bilang silakan otopsi, itu kan hak kamu sebagai saudaranya. Jadi notabene untuk saudara yang lain saya bilang begini, hak apa kamu mau menolak otopsi? Karena pada saat penerima mayat kamu di mana semua? Kakak kita yang paling tua kau tinggalkan, tidak ada kau, harusnya kan kalau anak meninggalkan di rumah orang tua. Masa di rumah perempuan yang tidak jelas? Kan lucu. Jadi saya marah sama orang tua sama kakak. Kenapa kau mau dibodoh-bodohin sama penyidik? Mau tanda tangan begitu aja. Berapa kau dibayar? Karena ada rekaman dari Kompol kemudian bahwa kalau bukan mama saya, Ibu Hayati yang dapat 5 juta. Ada rekaman suaranya bapak itu. Oke, Ibu Ernawati, Ibu anggota Bayangkari ya Ibu? Siap, Bayangkari. Jadi suami Ibu Brimob? Brimob. Bagaimana suami Ibu melihat Ibu berjuang sudah 2 tahun ini untuk mencari kejelasan atas kasus? Suami dia tahu rasa sayang saya sama saudara. Rasa empati saya sama saudara, dia tahu. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa karena posisi dia kan antara pimpinan sama atasan. Apa daya kalau seorang bintara yang mau melawan sama atasan yang tertinggi. Jadi suami dia bilang, karena saya merasa benar, suami juga udah tahu, dia 5 tahun di Intel, bahwa ini memang kasus kekerasan. Itu komentarnya suami saya, silakan mak maju. Saya tidak menghalang-halangi, cukup yang waktu pas meninggal itu saya halangi kamu. Karena kan nanti kamu yang salah jalan sendiri. Tapi dengan adanya bukti-bukti yang ada, baru suami saya berani ngomong begitu. Bahwa ini bukan bukan mati 810, tembak mati bukan. Ini muatan penyiksaan. Itu memang. Mas Rifanli, catatan kontras atas kasus-kasus kekerasan ini sesuatu yang sebetulnya bukan hal baru. Saya tahu catatan kontras panjang soal kasus-kasus seperti ini. Ya, pertama begini, yang tadi disampaikan Pak Beni agak menarik tuh, bahwa pelaku dari Henry Bakari kita coba mengirimkan surat keterbukaan informasi publik bahwa berhenti kasusnya di kode etik saja, mekanisme etik saja. Padahal itu justru melanggengkan impunitas dan melahirkan kasus-kasus semacam ini. Artinya ada model penanganan kasus dari kekerasan oleh kepolisian yang kerap kali berhenti pada mekanisme etik, bukan masuk ke ranah pidana, itu justru membuka peluang besar untuk terjadinya kasus serupa. Karena tidak ada mekanisme yang jera. Apalagi ada kekhawatiran bahwa akan ada turun pangkat lah dan macam-macam ketika mengadili seorang kepolisian kayak gitu. Itu
yang menjadi catatan kami. Tapi dari kasus yang disampaikan oleh Ibu Erna ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk mensimplifikasi kasus. Ini yang justru berbahaya gitu. Apalagi tadi disebutnya jangan ribut, jangan viral. Iya, benar. Sementara kita kasusnya nunggu viral, polisi nunggu viral dulu baru direspon. Ini kan agak paradoks gitu. Nah memang ini yang terjadi, ada paradoks ketika polisi yang justru dekat banget dengan masyarakat, dia berpotensi untuk menyalahgunakan kewenangannya, tapi juga punya ruang untuk menjadi pelindung hak asasi manusia. Baik. Saya rasa itu yang harus diperhatikan oleh kepolisian. Pak Beni, apa saran Pak Beni untuk Ibu Ernawati, Pak? Apa yang bisa konkret Ibu Ernawati lakukan? Karena semua cara sudah bentok, Pak. Apakah Kompolnas bisa kemudian memantau kasus ini, Pak? Kami tentunya dalam kapasitas sebagai Komisioner Kompolnas akan menerima seandainya Ibu berkenan ada waktu nanti Senin ke Kompolnas. Kami akan pelajari, kami akan mintakan klarifikasi, dan kami akan kawal proses penanganannya. Alhamdulillah. Sehingga nanti kita pastikan proses ini bisa berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Silakan nanti, bukan karena Bayangkari ya, semua masyarakat yang mengalami seperti itu, itulah tugas kami untuk melayani. Ibu, harapan Ibu? Harapan saya yang paling besar ini kan yang saya tekankan ini dari kemarin saya bolak-balik, sudah tidak terhitung jumlahnya, saya bolak-balik ke Polda. Itu saya ingin kasus ini direkonstruksi. Kalau memang pernyataan saya, statement saya bahwa kakakku disiksa, saya ingin rekonstruksi. Biar jelas kasus ini dan jelas hasil visum juga biar kebuka. Jadi harapan saya untuk pihak Rumah Sakit Bayangkara sendiri, ini nyawa manusia, dokter. Jangan main-main. Tolong jangan ada yang disembunyikan. Sebagai dokter kan sudah disumpahi bahwa dia tidak bisa berbohong. Keterangan untuk pasiennya sendiri, mau dia mati atau hidup, dia harus berkata yang sebenarnya. Ibu Erna merasa apalagi tadi ada upaya damai. Itu kayaknya diusut Pak Beni. Karena itu biasa menjadi pola dalam penanganan sebuah perkara yang melibatkan anggota kepolisian. Iya, beberapa kali, 3 kali damai. 3 kali ada upaya damai. Terakhir penyidik yang minta damai, dia bilang, apa permintaannya Ibu? Baik. Apa tuh ada biaya Bu, berapa jumlahnya? Saya langsung ngomong, karena saya tahu bilang mereka tidak mampu. Saya ngomong 800 juta. Tapi akhirnya dia sampai ke telinga komandan suami. Jadi suami dipanggil, katanya istrimu punya kasus di Polda. Yang katanya saudaranya di 810. Akhirnya suami bilang, dia jawab bahwa itu bukan 810 komandan. Jadi itu murni penyiksaan. Ibu Erna mencari keadilan? Iya, mencari keadilan. Apapun hasilnya, Ibu Erna akan terus berjuang untuk mencari keadilan. Pokoknya oknum-oknum yang sudah merasa dirinya arogansi atau apalah namanya, saya ingin mereka dihukum sesuai undang-undang yang ada. Saya juga tidak bisa mengotot, dia harus ini. Pokoknya sesuai prosedur yang ada. Saya ingin itu, supaya saya berhenti. Saya capek, saya sampai ngutang, makanya saya marah sekali. Saya ada kan video saya, percuma lapor polisi, karena saya sudah marah sekali. Kenapa saya marah? Karena perjuangan saya selama ini sampai ngutang untuk ke Mabes Polri itu sendiri, 15 juta uang koperasi, tidak dihargai sama pimpinan Polda Sulsel. Malah mereka mengolok-olok saya, bahkan mereka ngomongin saya orang gila. Bu Ernawati cuma minta uang, padahal mereka yang menaruhkan saya uang. Saya tidak pernah minta uang. Saya cuma minta keadilan, kejelasan atas apa yang dialami almarhum kakak saya yang kenapa penangkapannya itu 3 jam lalu meninggal dunia. Itu. Ibu Erna, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih banyak. Kita akan break, setelah ini saya akan kembali, saya akan putarkan untuk Anda apa yang viral hari ini teman-teman. Apakah teman-teman sudah melihat ada video mahasiswa yang di smackdown, dibanting oleh aparat kepolisian saat berdemo di Tangerang? Kita akan bahas itu setelah pariwara, tetap di sini.